Salam, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Jumpa lagi di dalam edisi yang ke-14. Ini edisi khusus karena beberapa sudah dibahas atas permintaan saudara-saudara, dan secara khusus tentang keluarga dan single parent. Kali ini kita akan membahas tentang lansia. Nah, Bapak Ibu, lansia adalah bagian yang paling sering ditakuti oleh banyak orang. Orang-orang yang mulai masuk di masa pensiun, mereka mulai khawatir. Jangan-jangan setelah pensiun nanti, orang sudah mulai tidak menghargai. Entah pensiun sebagai pegawai, sebagai tentara, polisi, bahkan sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, masa-masa itu sering ditakuti. Tapi kita akan belajar seharusnya masa-masa ini adalah masa-masa yang menyenangkan. Masa-masa yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 128 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anak kita. Saya memang belum lansia, belum bisa merasakan. Tetapi saya sudah bergaul dengan banyak lansia yang merasa terabaikan. Saya pernah wawancara khusus kepada beberapa lansia yang di kampung, di kota, di pedalaman. Semuanya hampir sama. Yang pegawai, yang tidak pegawai, yang mantan pengusaha, semuanya merasa hidupnya jadi tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, harusnya masa lansia adalah masa-masa keemasan. Nah, kita lihat, kita ingat satu tokoh dulu yang namanya Kaleb. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 dibahas tentang Kaleb. Kaleb berkata, ketika dia sudah berusia 85 tahun. Wow, sama dengan Yosua. Dua orang yang tersisa dari mana ini? Dari perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Semua orang-orang seangkatannya meninggal. Mereka sudah tidak ada lagi. Nah, Kaleb masih ingat janji Tuhan yang diberikan lewat Musa sama Tuhan untuk mewarisi satu tempat. Dan dia minta kepada Yosua. Dia berkata, 45 tahun yang lalu, dengan hari ini, aku masih sama kuatnya. Wow, saudara ini lansia, sangat lansia. Saudara mungkin bisa berkata, itu kan zaman dulu. Tapi orang-orang seangkatan Yosua dan Kaleb sudah pada pergi. Apa yang membuat mereka berbeda, Bapak Ibu Saudara? Yang membuat mereka berbeda adalah Kaleb selalu memegang janji Tuhan. Demikian juga dengan Yosua. Musa yang memimpin bangsa Israel di usia 80 tahun. Saudara, ini orang-orang lansia semua. Kita juga mendengar tokoh-tokoh di hari-hari ini. Ada Presiden Trump ketika menjadi presiden, sudah lebih di atas 70 tahun. Kita dengar juga ada beberapa gubernur, perdana menteri, dan banyak yang lain. Orang-orang hebat justru muncul di usia mereka. Tentu panggilan kita berbeda-beda. Kenapa orang-orang ini bisa kuat dan masih excited di usia-usia tua? Karena mereka memegang satu janji, memegang satu prinsip, atau apapun namanya. Khusus Kaleb, dia masih ingat janji Tuhan untuk menguasai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hebron, pegunungan yang ada orang enak, orang raksasa. Saudara, kalau 45 tahun yang lalu, semua teman-teman seangkatannya takut dengan suku ini, mereka mengumpamakan, mereka ada raksasa
dan diri mereka adalah belalang, orang-orang enak ini, mereka akan ditelan habis. Tapi ingat kata-kata Yosua dan Kaleb. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan duduki, masuk, kuasai mereka. Haleluya. Itu sama. Bapak Ibu, ketika kita memasuki masa-masa itu, jauh sebelumnya, waktu saudara masih muda. Jadi firman ini bukan hanya bagi yang sudah lansia, justru bagi orang-orang muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kuat, dengar baik-baik. Yang usiamu mungkin baru 20, 25, 30, 40, 50, belum 60, ataupun yang sudah 60 ke atas. Peganglah janji Tuhan di masa mudamu. Maka engkau akan menjadi orang yang berbeda. Tidak sama lagi. Karena engkau memegang janji Tuhan, maka engkau menjadi satu generasi yang berbeda. Nah, Yosua dan Kaleb memegang janji itu. Janji untuk masuk negeri perjanjian. Dan minta satu lokasi yang bukan di dataran, tapi di gunung yang ada suku enaknya, suku raksasa. Dan kita sudah membaca bagaimana hasil akhirnya. Kaleb bisa menang. Haleluya. Sama dengan Bapak Ibu. Ketika kita masuk menjelang pensiun atau memasuki masa lansia, jauh sebelumnya kita sudah ketakutan. Ada istilah yang keren di sana. Post power syndrome. Jangan sampai. Tapi ketika saudara memasuki masa-masa itu, katakan, ini masa keemasan bagiku. Ini masa yang berbeda. Aku akan melihat anak-anak dari anak-anakku. Wow, saudara akan menjadi kakek dan nenek yang diberkati oma dan opa, tete dan nenek. Luar biasa. Tapi banyak orang tidak bangga dengan itu. Gampang tersinggung, merasa diabaikan. Akhirnya cepat sekali kekuatan itu hilang. Kekuatan batinnya mempengaruhi jiwa dan tubuh. Semangatnya pudar. Akhirnya yang muncul adalah rasa diabaikan, ditinggalkan, tidak didengar, tidak dianggap lagi. Saudara, itu masa-masa yang sulit, bahkan akhirnya kecewa, sakit hati kepada anak-anak cucu, kepada bawahan yang dulu, kepada orang-orang yang dia bimbing. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita semua mesti berperan. Ketika Bapak Ibu menghadapi orang tua kita yang memasuki masa lansia, masa pensiun mereka, ayo kita kuatkan. Kita ingatkan janji Tuhan buat mereka. Bagaimana mereka akan menjadi kakek, nenek, opa, oma, tete, nenek yang keren buat cucu mereka. Mereka akan memberi nasihat, dorongan. Mereka akan memberikan inspirasi, kisah-kisah hebat berjalan bersama Tuhan. Bukan kekuatan sendiri. Itu sebabnya mulai dari sekarang, orang-orang muda, bapak-bapak muda, yang belum memasuki masa lansia, dengar baik-baik. Siapkan dirimu berjalan bersama Tuhan. Karena pada waktu kita, sekali lagi ini dasar, kembali ke sana. Waktu kita menerima Kristus di dalam hidup kita, kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak Allah, kisah itu baru dimulai, Bapak Ibu Saudara. Kisah apa? Berjalan bersama Tuhan. Sejak itu, saudara menjadi ciptaan baru. Saudara punya Bapa yang saudara bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Engkau punya orang tua, Bapa di surga. Tidak ada yang kita takutkan lagi sejak itu. Saudara, kalau kita berjalan dengan iman semacam ini, maka engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan, saudara bisa ceritakan ini kepada anak cucu saudara. Masih ingat?
Rasul Paulus pernah menulis surat, ibu-ibu yang tua mengajar ibu-ibu muda. Demikian juga bapak-bapak tua, ajarlah bapak-bapak muda bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Diajarkan, dinasihatkan secara simpel, kemudian ditransferkan, doakan mereka untuk meneladani hidup kita. Wow, saya mau mengingatkan buat opa, oma, tete, nenek, kakek, nenek, dengar baik-baik dimanapun kau berada. Saya mengasihi opa, oma. Sudah hampir 10 tahun kami melayani pelayanan lansia. Dan luar biasa mereka. Dulunya sakit-sakitan menjadi sembuh. Dulunya bergantung dari obat menjadi tidak lagi. Kenapa? Menyadari Tuhan ada bersama. Masih ada satu kisah lansia lagi. Saya masih ingat di Lukas 2. Ada Simeon dan ada Hana, seorang nabi. 2 orang kakek dan nenek. Memang mereka bukan suami istri. Hana berumur 84 tahun. Simeon hampir sama usianya. Mereka sudah tua. Tapi mereka selalu berdoa. Menjadi pendoa. Mempersiapkan jalan bagi Israel. Untuk keselamatan Israel. Juru selamat akan datang. Mesias akan datang. Meskipun mereka tua. Tapi ketika bayi Yesus dibawa ke bait suci, mereka langsung mengenali. Wow, Simeon menerima penyerahan anak ini, mendoakan, memberkati, dan setelah itu dia berkata, sekarang saya sudah siap dipanggil, karena aku sudah melihat keselamatan atas Israel. Wow, sama juga dengan Nabi Hana. Itu sebabnya opa, oma, tete, nenek, mari jadilah pendoa di masa tua. Sukalah pergi ke rumah Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, berpuasa. Anda akan sehat. Dikatakan Hana ini setiap hari berdoa, berpuasa. Wow, mata batin mereka melihat siapa yang kenal Mesias. Tapi Roh Kudus yang di dalam mereka memberitahu. Hari-hari ini dengan situasi wabah yang terjadi di seluruh dunia, ketika opa dan oma duduk di kaki Tuhan, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu rancangan-rancangan. Opa oma bisa berdiri di depan dalam peperangan rohani, menjadi jenderal-jenderal dalam doa, karena mengenal akan Tuhan, keyakinan akan panggilan di masa tua ini. Mari kita dorong opa oma kita. Kalau belum mengerti, mari ikut berkumpul, minta belajar, diajari kembali mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang masih muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mari dengar, siapkan dirimu. Terimalah Yesus, dan hidupmu akan berubah. Memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Mempersiapkan diri menjadi seorang kakek, menjadi nenek, menjadi tete dan nenek yang akan mendidik anak-anak cucu. Tidak usah lama-lama, 5 menit bersama cucu. Wow, cerita sebentar, diberkati, didoakan, sambil jalan-jalan pagi di gang, sambil angkat tangan berdoa, Tuhan berkati kota ini, Jayapura ada di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati wali kota kami, Bapak Benton Mimano. Berkati gubernur kami, Bapak Lukas NMB, Bapak Clementina. Berkati Pangdam, berkati Kapolda, para pemimpin-pemimpin kami. Berkati seluruh pimpinan-pimpinan sinode, gembala-gembala jemaat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, supaya mereka punya satu
kerjasama yang luar biasa. Membangun dan memajukan kota. Rakyatnya maju, berkati cucu-cucu yang masih kecil, doakan mereka di tingkat sekolah mereka, supaya mereka berani menjauhi kejahatan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menolak tawaran. Dan kita rampas mereka dari api. Kalau ada yang belum diselamatkan. Wow. Jadi pekerjaan buat lansia sangat banyak. Panggillah cucumu. Panggillah. Ada satu yang sebaya dengan cucu atau anak kita. Kita kasih obrolan 1-2 menit. Dan doa 1-2 kalimat. Mereka akan senang. Mereka akan diberkati. Jadilah sama seperti Simeon dan Hana. Jadilah sama seperti Kaleb dan Yosua. Pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Haleluya. Jadi buat opa oma, tete nene yang sedang kebingungan, merasa diabaikan, atau saudara ditaruh di panti jompo, merasa dibuang, diasingkan, atau tidak diingat, engkau ditinggalkan anak-anakmu kesendirian di rumah. Dengar baik-baik kabar baik ini. Opa oma, tete nenek, engkau tidak sendiri. Buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Tapi saya dulu pelayanan. Ya, karena kita dipenuhi kekecewaan. Sekali lagi kita buka hati kita kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menyembuhkan saudara. Saudara mulai mengampuni anak-anak yang mengabaikan selama ini. Karena engkau bisa hidup. Meskipun anak-anakmu tidak menyumbang kau. Tidak berbagi dengan kau. Cucumu mengabaikan kau. Karena Yesus menyertaimu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut. Sebab engkau besertaku. Lembah kekelaman juga bisa diartikan dalam masa-masa tua kita. Karena ini juga menakutkan. Tapi waktu tete nenek bangkit, opa-oma bangkit dengan Roh Kudus yang di dalam diri opa-oma. Dengan firman yang hidup, dengan janji Tuhan yang dipegang. Wah, saudara akan mulai berbeda. Tidak akan sama lagi sejak hari ini. Jadi mulai, anak-anak, saudara-saudara yang sebaya dengan saya, yang masih punya orang tua, beri dukungan kepada orang tua. Beri pujian, ucapan terima kasih, berbagi, minta doa mereka, layani mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, umur panjang. Mereka bermanfaat. Datanglah bersama anak-anak, minta didoakan, ditumpangi tangan, diberkati, sama seperti Yakub memberkati anak-anaknya. Jangan tunggu mau mati baru berkat diminta. Masih kuat, datanglah. Tete nenek sekali-sekali kunjungi mereka. Jangan lama-lama ketika mengunjungi anak-anak dan cucu. Cukup 1 minggu. Senin datang, Sabtu kembali. Mereka masih kangen, pulang saja. Karena saudara akan dirindukan. Haleluya. Jadi mari kita nikmati di masa tua. Masa tua tidak menakutkan. Saya mau memegang janji ini. Ketika tiba di masa itu, saya mau tetap pegang janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, sampai masa tuaku, Ia akan tetap menggendong aku. Sampai putih rambutku. Haleluya. Luar biasa. Jadi jangan pernah takut. Jangan merasa sendirian. Tuhan memberi seorang penolong kepada Bapak Ibu. Jadi cucu-cucu yang punya tete dan nenek, opa oma, mari beri semangat kepada mereka. Beri dukungan, ucapan terima kasih. Karena mereka yang merawat orang tua saudara. Saudara-saudara yang anak-anak, beri dukungan. Tete nenek, opa oma, dimanapun kau berada. Ayo tetap semangat. Berkati, ampuni.
Biar kekecewaan, luka di hatimu disembuhkan Tuhan. Ampuni anak cucumu, ampuni siapapun yang meragukan kemampuanmu. Tetap semangat, khususnya seperti Simeon dan Hana. Mungkin saudara tidak ada di pemerintahan lagi, sudah tidak dihitung dimanapun. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan setiap hari dalam doamu, matamu akan dicelikkan. Saya percaya satu kali Tuhan akan memberitahukan engkau. Karena engkau ada di garis depan pendoa-pendoa kota, pendoa-pendoa bagi anak cucumu, pendoa-pendoa bagi tanah Papua, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa, bagi kedatangan Tuhan. Semangat. Menjadi lansia bukan akhir dari segalanya. Menjadi lansia, engkau akan di garda terdepan menjadi para pendoa, pemenang-pemenang. Engkau akan berkata kepada anak cucumu, selamat tinggal. Dengan hati yang tulus. Satu hari ketika saudara pergi ke rumah Bapa, saudara sudah siap. Tidak takut lagi. Karena ada juru selamat yang menjemputmu. Haleluya. Dan mereka akan mengenang. Aduh, Tete dulu luar biasa. Nenek dulu luar biasa. Tidak ada lagi yang mendoakan kita. Tapi Roh Kudus bersama saudara. Biar firman ini menolong para lansia, opa oma, tete nenek, kakek nenek. Saya mengasihi saudara-saudara. Sudah lama kita tidak ketemu Simeon Hana Ministry. Biar kerinduan kita dipuaskan di sini. Dan secara khusus buat orang-orang muda, bapak-bapak muda, keluarga-keluarga muda yang masih punya orang tua. Siapkan dirimu. Pegang janji Tuhan. Supaya engkau menjadi warrior di masa tuamu. Seperti Kaleb dan Yosua. Tapi juga bisa seperti Simeon dan Hana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kenal para lansia dimanapun berada saat ini. Juga kenal keluarga-keluarga muda. Orang-orang muda. Kami saat ini sekali lagi mau membuka hati kami untuk Tuhan. Kami tidak mau berpikir tentang masa tua yang menakutkan. Lansia yang menakutkan. Tapi sejak sekarang ini kami terima Tuhan di dalam hati kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Mewarisi janji-janji Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Seperti Simeon dan Hana. Yang mengenal Engkau. Demikian juga hari-hari ini. Tuhan Kau menolong. Menjamah setiap lansia. Yang sakit hati, yang luka hati. Biar mereka dimampukan untuk mengampuni. Dan Kau menyembuhkan luka-luka batin mereka. Diganti dengan kegembiraan, kesembuhan, damai sejahtera. Haleluya. Pulihkan hubungan orang tua dan anak. Dan semangat baru di dalam kasih Kristus Yesus. Memasuki masa lansia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya berharap saudara diberkati dengan pengajaran ini. Dan jangan lupa like dan share. Bagikan. Saudara punya oma, opa, ajak nonton bareng. Dan saudara sendiri mempelajari menyiapkan diri. Dan teman-teman saudara, siapapun, saudara bisa bagi. Jangan lupa komen. Sudah ada usulan tema, mari sampaikan. Dan subscribe bagi saudara yang belum subscribe. Yang sudah jangan tindis lagi. Kenapa? Nanti jadi hilang. Tapi kalau masih merah, tindis supaya itu jadi hitam. Terima kasih. Karena saudara selalu bersama-sama saya di tiap jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Sampai ketemu setiap hari di jam 7 malam. Haleluya.